Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ada sebuah kisah unik yang cukup panjang dan mendetail yang tertera dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut menceritakan tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Memang ada beberapa pro dan kontra mengenai sosok seorang Khidir. Sebagian ulama berpendapat bahwa Khidir adalah seorang nabi. Sebagian lagi mengatakan bahwa Khidir bukanlah nabi, tapi hanya seorang lelaki soleh. Namun perbedaan pendapat para ulama ini tidak seyogyanya untuk diperdebatkan lebih dalam. Karena hal yang terpenting adalah kita bisa mengambil hikmah dan suri tauladan tentang kisah beliau ketika bersama dengan Nabi Musa. Seperti yang saya tulis di bawah ini. Adab dalam menuntut ilmu. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. Pada ayat di atas menunjukkan kepada kita bagaimana adab seorang murid terhadap calon gurunya. Ketika memohon untuk berguru, Nabi Musa menggunakan kalimat memohon izin dengan merendahkan dirinya. Padahal Nabi Musa adalah nabi pilihan yang pernah bercakap-cakap secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya pun disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 300 kali. Kesabaran dan istiqomah. Hikmah lain yang dapat kita petik adalah bahwa ilmu harus dicari dengan istiqomah dan sabar. Walaupun jarak kita dengan sumber ilmu terpaut ratusan kilometer, hal ini banyak dipraktekkan oleh generasi awal dari sahabat Rasul. Mereka rela menempuh jarak yang begitu jauh hanya untuk belajar satu hadis. Berbeda dengan kondisi para penuntut ilmu zaman sekarang, di mana mereka tidak sabar dan tergesa-gesa dalam menyelesaikan proses belajarnya. Hal ini didorong oleh rasa bosan dan jenuh dalam belajar. Mereka tidak meneladani sikap gigih Nabi Musa, yang walaupun sudah ditegur sedemikian rupa oleh sang guru, tidak membuatnya menyerah dan berguru pada Nabi Khidir. Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku." Quran Surat Al-Kahfi ayat 67. Menepati janji dan meminta maaf jika khilaf. Salah satu syarat yang diajukan Nabi Khidir pada Nabi Musa jika ingin diangkat menjadi murid adalah keharusan untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Namun di perjalanan, banyak perbuatan aneh Nabi Khidir yang membuat Nabi Musa tidak sabar untuk memprotesnya. Nabi Khidir pun mengingatkan Nabi Musa akan perjanjian awal. Kisah ini menunjukkan tentang sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Musa, yaitu dengan segera meminta maaf setelah menyadari kesalahannya. Sedangkan murid-murid sekarang malah sakit hati dan menyimpan dendam ketika kesalahannya ditegur sang guru. Husnuzon. Perbuatan Nabi Khidir yang membocorkan perahu nelayan miskin lalu membunuh seorang anak muda adalah perbuatan yang secara akal sehat dan syariat
merupakan amal buruk yang sangat jahat, sehingga memicu protes dari Nabi Musa. Namun di akhir ayat diterangkan hikmah-hikmah alasan dari perbuatan Nabi Khidir yang ternyata penuh dengan kemaslahatan. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Quran Surat Al-Kahfi ayat 79. Nabi Khidir melubangi perahu nelayan miskin agar nelayan tersebut tidak bisa berlayar. Hal ini dilakukan demi untuk menyelamatkan perahu tersebut dari rampasan raja zalim yang sudah berada di hadapannya. Sedangkan hikmah dari perbuatan Nabi Khidir yang membunuh seorang anak muda adalah menghalangi terjadinya mudarat di kemudian hari jika pemuda ini dibiarkan hidup, yakni anak muda tersebut nantinya akan memaksa kedua orang tuanya yang mukmin untuk beralih pada kesesatan dan kekafiran. Dengan dibunuhnya anak tersebut, Allah akan memberikan anak yang lebih solih, yang bisa menyayangi kedua orang tuanya. Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 80. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 81. Kisah tersebut mengajarkan pada kita untuk berhusnuzon terhadap perbuatan orang lain yang belum kita ketahui alasannya. Itulah beberapa hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Semoga ulasan ini memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pemirsa sekalian. Amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.